Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha mengabulkan doa untuk setiap hambanya yang senantiasa mengikhtiari kehidupannya menjadi lebih baik dan senantiasa berikhtiar untuk menjadikan hari ini menjadi lebih baik daripada kemarin, dan senantiasa mengikhtiari bahwa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita selalu menjadi lebih baik. Baik spiritualitasnya, baik kesehatan mentalnya, menjadi lebih baik juga kesehatannya. Dan saya pikir keberadaan kita di pagi hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita semuanya untuk menjadikan spiritualitas kita menjadi lebih baik dan juga kesehatan kita menjadi lebih baik. Baik, ibu-ibu semuanya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ke materinya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan untuk refleksi kita. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah semua perempuan yang pernah berhubungan suami istri itu wajib melakukan tes IVA? Ada yang pernah dengar IVA tes? Enggak. Belum. Oke. Nanti setelah materi bisa menjawab. Kemudian yang kedua, ada satu ibu meninggal tiap jam yang disebabkan oleh kanker leher rahim. Betul atau tidak? Tahu ya, coba di-searching di Google. Yang ketiga adalah kanker leher rahim bisa kita cegah dengan vaksinasi. Tidak ya. Oke, nanti materi dulu. Dan yang keempat adalah setia pada pasangan merupakan salah satu kunci pencegahan kanker leher rahim. Insya Allah. Nah, ibu-ibu semuanya, saya pikir ya, mengapa menjadi penting untuk membicarakan kesehatan reproduksi pada perempuan? Karena secara sederhana kalau kita pahami apa sih reproduksi itu? Jadi re itu artinya kembali, produksi itu artinya menghasilkan. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang reproduksi, berarti proses kehidupan manusia di mana menghasilkan makhluk baru atau menghasilkan keturunan. Nah, itu yang dimaksud dengan reproduksi. Maka kalau kita berbicara reproduksi, erat kaitannya dengan perempuan, erat kaitannya dengan wanita, dan saya pikir karena di sini semua wanita, jadi kita lebih sedikit terbuka untuk membicarakan tentang kesehatan reproduksi ini. Jadi kenapa sih kok kita penting? Karena organ reproduksinya perempuan itu adalah pintu kehidupan bagi makhluk baru, yaitu anak-anak yang kita lahirkan. Yang kedua adalah pintu kebahagiaan. Pasti. Jadi kalau organ reproduksinya sehat, begitu, pasti perempuan itu bahagia. Salah satu asbabnya ya, tentu bahagia itu banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang menjadi bahagia. Yang ketiga juga ketika sakit, organ reproduksinya tentu akan menjadi salah satu asbab faktor kesedihan seorang perempuan. Dan yang selanjutnya adalah pintu bisa menyebabkan sakitnya seorang perempuan dan juga menjadi pintu kehormatan seorang perempuan. Maka sampai disebutkan di dalam ayat Al-Quran kan begitu, menjaga kemaluannya. Maka ibu-ibu semuanya, kalau kita berbicara tentang organ reproduksi, maka kita harus memahami dulu inilah gambar dari organ reproduksi kita ketika dipotong secara dipotong begitu ya. Mulai dari bawah di bagian luar itu, kalau organ reproduksi wanita itu dibagi menjadi bawah dan atas. Nah, yang di bagian luar itu ada labia mayora, labia minora, nah itu ya bibir vagina. Kemudian lebih ke atas lagi ada vagina, kemudian lebih ke atas lagi ada rahim, dan di sini yang biasanya
sering terjadi sakit kanker serviks atau leher rahim di mulut rahim ini. Kemudian ke atas lagi, ini adalah fundusnya rahim, di mana tempat ketika sel telur itu dibuahi oleh sperma, kemudian disiapkan untuk terjadi penebalan di sini. Kalau misalkan tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahimnya luruh, yang itu biasa kita sebut dengan haid atau menstruasi. Kemudian di sini ada ovarium, jadi setiap bulan hari ke-14 dari hari pertama itu dia menghasilkan sel telur, di mana ketika dia masih dalam bentuk janin itu sekitar 6 juta sel telur perempuan ya. Kemudian ketika lahir turun jadi cuma tinggal 1 jutaan, dan ketika proses matang atau sudah dalam tahap masuk reproduksi itu biasanya sekitar tinggal 400 sampai 600 ribu. Nah itu dibayangkan kalau misalkan nggak ada menopause, masa nggak ada hentinya, sudah sepuh-sepuh begitu tetap hamil. Nah itu kan ya agak susah juga. Makanya itulah Allah itu maha adil. Kenapa setiap perempuan itu diberikan waktu istirahat untuk tidak lagi punya anak karena sudah tidak masuk pada siklus reproduksi itu, dan itu adalah bagian takdir sebagai seorang perempuan yang harus kita syukuri bersama. Nah, gitu ya. Nah, pada prosesnya itu biasanya dari sel telur yang dihasilkan oleh indung telur ini akan ditangkap oleh tuba Fallopi, jadi bentuknya kayak tangan gitu, yang nanti akan menempatkan sperma yang masuk bertemu dengan sel telur di sini, kemudian berjalan di sini dan melakukan implantasi atau pembentangan di dinding rahim. Jadi fungsi penting organ reproduksi perempuan adalah tempat jalan keluarnya menstruasi, untuk berhubungan seksual, kemudian untuk pematangan sel telur dan kehamilan serta persalinan. Maka dari sini penting sekali ya Bu ya, untuk dari mulai bawah ini kita jaga sampai ke atas, karena banyak sekali ketika terutama barangkali yang kita sudah punya cucu atau sudah punya anak yang itu sudah memasuki masa remaja, tetapi organ reproduksinya tidak dipelihara dengan baik, itu seringkali berpengaruh nanti ketika dia akan proses reproduksi dan persiapan kehamilan. Nah, ini ya, jadi kalau fase kehidupan kita nih Bu, kalau bisa saya pecah-pecah itu jadi 6 tahapan. Jadi ketika kita masih bayi, kemudian anak-anak, kemudian pubertas 12 sampai 18 tahun, kemudian masa reproduksi 18 sampai 40 tahun, kemudian masuknya premenopause ya 40 sampai 65 tahun, klimakterium serta masa stadium lebih dari 65 tahun menopause. Nah, kalau kita berbicara yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah di sini dan di sini, yaitu di mana orang itu sudah memasuki masa reproduksi dan menopause. Nah, fokus kita di sini bukan di 3 yang depan ini. Oke, kalau misalkan saat masa reproduksi, sebenarnya apa sih yang paling sering keluhan dari sakit-sakit yang dialami oleh ibu-ibu atau mbak-mbak? Nah, yang paling sering biasanya nanti kita bahas lebih lanjut ya, ada nyeri haid, kemudian keputihan, ada infeksi human papillomavirus, kemudian ada infertilitas, biasanya miom atau kista. Barangkali kalau misalkan seseorang yang ada resiko punya miom, nah itu dihindari memakai KB hormonal. Nah itu nanti ada hubungannya. Kemudian honeymoon cystitis, stres, inkontinensia, terutama adalah pada masa-masa yang mendekati menopause atau pada ibu-ibu yang barangkali multipara atau anaknya banyak.
sebagian dan adanya gangguan haid. Oke, sebelum kita kembali membahas tentang bagaimana sih cara menjaga organ reproduksi kewanitaan, penting kita mengetahui tentang apa itu siklus menstruasi. Kalau menstruasinya sudah tahu ya Bu ya, tetapi kadang seringkali bertanya, Dok, ini sudah masuk menopause apa enggak? Atau Dok, siklus menstruasi saya ini normal atau tidak? Nah, itu ada patokan-patokan yang bisa kita pakai. Di mana kalau siklus normal menstruasi itu 21 sampai dengan 35 hari. Jadi kalau misalkan kurang dari itu harus dievaluasi. Apakah ada penyebab kok terlalu cepat? Apakah dia karena ada miom, sakit miom, ataukah pemakaian IUD biasanya yang menyebabkan haid menjadi tidak teratur dan seterusnya. Tetapi rata-rata itu setiap 28 sampai 30 hari dengan lama sekitar 4 sampai 7 hari. Nah, di beberapa referensi itu dikatakan bahwa 2 hari itu masih dikatakan bisa normal juga. Ada yang siklus haidnya cuma 2 hari. Kemudian nyerinya tidak terlalu sakit dan gumpalan darah yang keluar sedikit. Nah, tidak terlalu sakit ini kan kadang subjektif. Maka biasanya kita yang dipakai patokan saat kita bertanya apakah kalau saat dilepen atau nyeri haid itu sampai mengganggu aktivitas, sampai tidak bisa bekerja, sampai tiduran terus, sampai harus minum obat anti nyeri berulang. Nah, biasanya kalau misalkan dia nyerinya tidak wajar, tidak seperti biasanya, karena kalau nyeri haid itu biasanya hari pertama saja. Kenapa terjadi nyeri haid? Karena biasanya ada proses peluruhan di dinding rahim yang sebelumnya memang sengaja terjadi penebalan untuk proses kalau sel telur itu dibuahi sperma. Nah, karena dia tidak ada proses pembuahan sehingga luruh. Nah, proses peluruhan itu biasanya menimbulkan kontraksi dan nyeri. Nah, itulah yang sering kita kenal dengan kram atau nyeri haid. Nah, kemudian biasanya jumlah pendarahannya nggak terlalu banyak, sekitar 20 sampai 60 cc atau mungkin gantinya itu 3 sampai 5 pembalut. Maka kalau misalkan ketika haid, terutama biasanya pada proses mendekati menopause, itu haid yang secara terus menerus sampai setiap jam atau 2 jam ganti, maka yang harus dipikirkan adalah yang harus dicek kelopak matanya apakah masih pink tua ataukah pucat, karena seringkali yang kasus-kasus yang kami temui di rumah sakit itu adalah ibu-ibu yang tidak aware, tidak ngeh gitu ya, dianggap haidnya normal wajar ganti berulang kali, menometro lagi setiap bulan seperti itu, kemudian datang periksa sudah pucat. Nah, makanya itu penting Bu ya, terutama kalau merasa haidnya banyak, itu harus diimbangi dengan nutrisi yang cukup. Kalau diperlukan adalah multivitamin untuk penambah darah jika haidnya banyak siklusnya dan harinya panjang. Baik, nah ini ya. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang siklus menstruasi yang normal itu seperti itu. Jadi kalau siklus menstruasi yang normal itu kan alurnya dia ketika sel telur dikeluarkan dari ke-14 ya, maka di rahim uterus ini persiapan untuk penebalan. Kemudian di satu sisi hormon-hormon yang dihasilkan itu menyebabkan adanya lendir-lendir di sekitaran jalan kelahiran ini sehingga menyebabkan sperma itu mudah untuk masuk. Nah, itu prosesnya ya, luar biasa ya Allah, memang disiarkan. Jadi kenapa kalau saat masa subur itu bisa dilihat dari lendir yang dikeluarkan oleh vagina, yang dia biasanya molornya sampai sekitar 6 cm seperti putih telur. Nah, itu karena proses yang disiapkan tubuh kita, karena hormon-hormon yang dikeluarkan itu menyebabkan pengeluaran cairan itu yang memudahkan sperma untuk bertemu dengan
sel telur. Nah, makanya biasanya kalau yang KB alamiah itu kan dilihat ada 12, 13, 14 kan begitu, atau dilihat ada cairan lendir seperti itu enggak. Kalau ada seperti itu berarti masa subur yang dihindari atau berobat. Kalau pada gangguan menstruasi, kalau tadi kan saya bilang 21 sampai 35 hari dengan siklus setiap 28 sampai 30 hari. Nah, kalau yang nggak normal juga bagaimana? Yang nggak normal itu kalau misalkan kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Tetapi pada kasus-kasus tertentu itu masih dimaklumkan, dipermaklumi. Kemudian menstruasinya itu lebih lama dari 7 hari atau selama 3 bulan berturut-turut itu tidak menstruasi. Nah, biasanya seringkali konsultasi pada bulan kedua, dok, kok saya tidak haid bulan ini, bulan kemarin juga tidak haid. Nah, itu coba ditunggu 3 bulan berturut-turut apakah tidak haid. Begitu ya. Maka penting sekali ibu-ibu itu juga memahami berapa siklus haidnya, berapa hari sekali. Karena itu nanti kalau misalkan ibu pengen KB alamiah misalkan itu harus mengetahui siklus haidnya minimal 6 bulan ke belakang. Atau ketika mau berangkat umroh atau haji, nah mau ada penundaan diberikan obat, nah itu juga butuh riwayat siklus haidnya biasanya. Nah ibu-ibu semuanya, kalau kita lihat ini ya, jadi ini adalah siklus menstruasi itu kalau kita belah lagi uterus kita itu ada 3 siklus, yaitu siklus menstruasi, siklus folikular, sama siklus luteal. Nah, apa sih dok? Ini hubungannya. Ini hubungannya biasanya kalau yang pengen KB alamiah. Jadi kalau menstruasi itu hari ke-1 begitu ya, sampai nanti hari ke-7 biasanya. Nah, di hari ke-14 dari hari pertama haid, makanya kalau hamil itu kan yang ditanya biasanya HPHT. Haid pertama, hari-hari terakhirnya hari apa bu, kan gitu. Itu adalah hitungnya dari kebutuhannya di sini untuk menentukan usia kehamilan. Karena biasanya di hari ke-14 dari siklus hari pertama menstruasi itu ada dikeluarkan, ada namanya fase ovulasi, di mana sel telur dikeluarkan dari tempatnya. Kemudian kalau misalkan fase ovulasi sel telur itu tidak dibuahi, maka dia akan masuk pada fase menstruasi dan begitu seterusnya setiap bulan sampai menopause. Nah sekarang kalau tadi kita berbicara apa sih yang paling sering dalam siklusnya perempuan yang masa reproduksi itu penyakit yang paling sering kan nyeri haid. Nah, nanti hubungannya dengan bagaimana sih menjaga organ reproduksi itu nanti saya sampaikan di belakang. Nah, keputihan ada sudah tahu semua pasti ya. Apa ya keputihan bu? Iya, pokoknya ya gitu tuh. Sering sekali susah membedakan, dok saya kok ini kayak apa keluar cairan gitu. Nah sebenarnya bu di dinding apa itu vagina di bagian dalam itu kan mukosa ya, kulitnya itu kayak yang di dalamnya bibir, nah itu namanya mukosa. Ketika terjadi pengelupasan, penggantian sel-sel yang baru itu menyebabkan dia memang ada keluar cairan atau lendir yang itu biasanya memang normal. Nah yang kita bedakan adalah cairan yang keluar itu normal atau tidak. Kalau tidak normal itu jatuhnya pada keputihan. Nah keputihan itu biasanya adalah keluarnya cairan yang dalam jumlah banyak, biasanya bau, kemudian juga gatal, warnanya biasanya hijau atau dia keputihan seperti susu basi. Jadi manakala dia cairan itu masih berbentuk bening, apalagi yang saya sampaikan di depan tadi seperti
putih telur yang itu kalau diginikan molor non-sensitif itu kemungkinan dia sudah memang normal karena dia masuk pada fase aktif ovulasi tadi, di mana kita masuk pada fase subur dan itu tidak perlu di khawatirkan atau ketika seorang perempuan itu libidonya meningkat atau ada keinginan seksual meningkat itu biasanya juga cairan vaginanya akan meningkat. Nah kalau yang keputihan itu biasanya ada beberapa penyebab dan dari penyebab itu bisa diketahui dari mana, yaitu dari keluhan dan cairan yang keluar. Nah sebagai contoh, keputihan yang biasa disebabkan oleh bakteri itu biasanya bau seperti mohon maaf busuk, kemudian warnanya biasanya kehijauan, gitu ya. Nah, misalkan kayak Trichomonas dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan jamur itu biasanya juga dari cairan yang dikeluarkan itu khas, seperti putihnya susu basi. Putihnya putih susu basi itu kan kayak gumpal-gumpal kental putih itu kan. Nah itu biasanya mengarah kepada jamur. Kemudian kalau misalkan virus, nah biasanya pada orang yang terkena penyakit infeksi menular seksual, nah itu biasanya pasti ada disertai keluhan yang lain dan riwayat hubungan yang tidak sehat. Kemudian keputihan itu kalau misalkan dia sampai bau, gatal dan seterusnya, kemudian maka kalau dia sampai mengganggu harus diberikan terapi atau pengobatan. Nah, disinilah pentingnya mengapa sih kalau misalkan sehari-hari itu satu kita tidak boleh tidak disarankan untuk mencuci area vagina, area kewanitaan, karena di sekitar area kewanitaan itu memang sudah diciptakan oleh Allah barrier atau tentara-tentara yang menjaga supaya kuman-kuman jahat itu tidak masuk. Jadi kalau kita malah menyabun, apalagi pakai sabun yang tidak disarankan dokter, yang pH-nya tidak sesuai dengan pH di area kewanitaan, itu akan membunuh flora-flora baik dan menyebabkan kuman-kuman, bakteri, virus akan lebih mudah masuk ke atas. Kemudian yang kedua, biasanya paling sering itu terutama anak-anak muda yang pada usia reproduktif itu tidak sering mengganti pembalut ketika menstruasi. Nah itu juga karena kalau misalkan kita mohon maaf cucinya kurang bersih atau ganti pembalutnya tidak terlalu sering, karena kalau punya laki-laki itu kan panjang bu uretranya, ya enggak? Saluran penisnya kan panjang. Tetapi kalau punya perempuan uretranya itu pendek. Nah itulah mengapa resiko infeksi saluran kencing itu pada perempuan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Apalagi infeksi yang sampai ke atas karena memang pendek. Oleh karena itu benar-benar harus dijaga. Nah ini ya, kemudian vaginal wash ini yang tidak disarankan ya kalau kecuali pada kondisi-kondisi yang khusus ya, cukup pakai air putih bersih, tidak panas dan tidak memotong bulu rambut sampai kalau mungkin mohon maaf sekarang sampai laser itu tidak disarankan supaya tidak tumbuh ya, karena itu memang untuk membantu supaya tidak gampang masuk kumannya. Nah, keputihan itu seperti yang saya tadi ya, putih itu ada dua jenis, normal sama yang abnormal atau penyakit. Yang normal itu tadi yang saya sampaikan, kalau dia kuning, kadang lebih kental, tidak berbau, dan tidak ada keluhan sebelum dan sesudah haid atau waktu stres jadinya. Atau biasanya ada perempuan yang memakai IUD. Nah, pada ibu-ibu yang memakai IUD memang biasanya produksi cairan vagina akan lebih meningkat. Harus dimaklumi ya, karena memang segala hal itu kan ada plus minusnya.
Kemudian kalau yang penyakit seperti apa Bu? Yang penyakit itu biasanya hanya gitu ya, sampai dia warnanya kuning, hijau, abu-abu, apalagi dia bercampur darah, kemudian baunya kadang amis, busuk, apek, atau kadang seperti ikan asin, gatal, atau nyeri. Ya, memang baunya seperti itu Bu ya. Ada ingat sesuatu Bu? Mungkin ingat kasus artis. Oke. Nah, penyebabnya apa? Kalau kepikiran Bu ya, jadi paling sering karena kebersihan. Pokoknya diingat-ingat, kalau misalkan saya sendiri kadang kalau ke toilet umum itu saya bawa air mineral biasanya, air mineral untuk jaga-jaga kalau misalkan seringkali di fasilitas umum itu tidak terkendali, tidak terkontrol gitu ya, jadi kebersihannya itu biasanya saya bawa botol air mineral untuk buang air kecil. Kemudian kelembapannya, makanya terutama pada cucu-cucu ya anak itu pemakaian celana berbahan levis misalkan, terutama kan seringkali anak-anak itu tidak disarankan. Legging itu tidak disarankan karena dia mengganggu sirkulasi udara yang dia menyebabkan kelembapannya meningkat, mengganggu flora, akhirnya bisa berlebihan. Kemudian faktor hormonal, faktor stres hormonal ini bisa juga misalkan ada orang yang memakai KB hormonal kayak pil KB, suntik KB 1 bulan, 3 bulan itu juga bisa. Kemudian jamur kandida dan infeksi menular seksual. Nah, bagaimana untuk perawatan di daerah intim ya, kewanitaan? Nah, itu tadi masuk dengan air bersih. Mungkin kalau yang kedua ini sudah tidak ya Bu ya, mungkin nanti akan saya revisi barangkali setelah saya yang buat slide tadi. Berarti sabun itu sebenarnya tidak disarankan kecuali pada kondisi tertentu setelah melalui asesmen dokter. Kemudian bersihkan lipatan bagian luar dan bilas sampai harus dikeringkan pakai handuk ya. Kemudian rambut tidak dicabut, ya dianjurkan untuk dipotong pendek karena dia untuk tatakan supaya tidak ada iritasi pada vagina. Kemudian tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam vagina kecuali obat dari dokter. Kadang kan ada ramuan herbal atau apa itu tidak disarankan ya, kecuali dikonsultasikan terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita memasukkan ke dalam organ kewanitaan kita, masuknya kan biasanya di sini Bu. Nah ini itu dekat sekali dengan mulut rahim. Jadi ketika sesuatu itu udah kontaminan di sini, gampang sekali naik di sini, kemudian bisa infeksi. Kalau sampai sini biasanya yang menyebabkan infeksi yang berat atau bahkan jadi kematian. Jadi, ini sebelum kita masuk menopause ya, jadi pada seseorang yang masih pada tahap reproduksi itu penting untuk satu, mengetahui siklus haidnya berapa hari. Kemudian dua, kebiasaan haidnya itu berapa banyak. Misalkan sehari ada berapa pembalut, nah itu harus difahami. Kemudian harus, kalau saran saya itu melakukan screening kanker serviks. Nah makanya tadi di awal itu saya sampaikan tentang IVA test pertanyaan. IVA test, in vivo visual asetat. Nah itu biasanya screeningnya sederhana, ada di puskesmas atau di klinik dengan mengoleskan cairan asam asetat di bibir, mulut, rahim tadi itu. Jadi dia dioleskan di mulut, rahim, kemudian nanti di sini diolesi, nanti kelihatan sekitar 10-15 menit apakah ada perubahan di gambaran
mulut rahim. Nah, kalau mukosa yang normal itu kan halus. Kalau misalkan dia ada bercak-bercak, luka atau keputihan, nah itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kenapa IVA ini disarankan? Karena dia cepat dan murah, tidak seperti pemeriksaan pap smear yang hasilnya harus berhari-hari, kemudian biayanya juga mahal. Dan biasanya sering sekali diadakan gratis, terutama kalau saya tidak salah ingat itu biasanya pada screening di FKTP peserta BPJS Kesehatan. Biasanya ada juga. IVA test ya. Oke. Nah, screening yang kedua bisa dengan pap smear. Untuk melihat gambaran, biasanya kalau IVA ada gambaran tertentu, maka diperiksa ulang ke pap smear dan dilakukan USG. Sering sekali sih cuma luka-luka lecet. Kemudian menjaga gaya hidup sehat ini yang penting sekali, olahraga, karena salah satu kendala terutama nanti kalau pas memasuki masa menopause, kemudian ada perubahan hormonal, nah itu biasanya berat badan akan gampang untuk naik. Maka aktif bergerak, kalau kita bilang olahraga itu kan kayak berat ya. Oh, olahraga, yang penting aktif bergerak saja. Kesini tadi jalan misalkan 15 menit itu aktif bergerak. Naik turun tangga, tapi diniatkan aktif bergerak. Udah olahraga Bu? Minimal 2 kali seminggu. Iya. Nah, olahraga yang menghasilkan dampak itu kenapa seringkali sama-sama ke mall jalannya, tapi kok dia nggak berdampak pada kesehatan, tidak termasuk olahraga, karena dia tidak terukur, karena olahraga yang menghasilkan dampak itu biasanya sampai pada detak jantung denyut tertentu. Nah, sering sekali kan kalau ke mall kan jalan, mau capek itu duduk, minum esnya dulu, nanti lanjut. Nah, kalau masa olahraga kayak gitu, olahraga jalan terus sampai nanti denyut jantungnya pada peak yang diinginkan untuk dia dapat membakar kalori dan mengaktifkan sel-sel metabolisme dalam tubuh. Jadi kalau misalkan di rumah, aktivitas rumah tangga boleh, cuman coba diukur, itu nggak boleh cuma 5 menit kemudian duduk. Memang akumulasinya sama-sama 1 jam, tapi peak kesehatannya tidak tercapai karena konsep olahraganya tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan memang mau ngepel ya, diteruskan ngepel dari depan sampai belakang. Sampai minimal keringetan ya. Kemudian dari kebiasaan merokok yang masih ada, yang bersihkan vagina dari depan ke belakang, kemudian kemana-mana bawa tisu di tepuk, bukan ditekan-tekan. Kemudian hindari perilaku seksual yang beresiko. Nah, ini penting sekali, makanya saat ini saya aktif melakukan edukasi di SMP terutama tentang perilaku seksual beresiko dan gaya hidup yang tidak sehat. Banyak sekali ya remaja-remaja yang masih SMP kemudian mempraktekkan juga terkena infeksi menular seksual. Remaja muda, remaja laki-laki, yang perempuan banyak sekali yang ditemui kasus juga hamil, sudah aktif. Padahal kalau kita ketahui, apalagi masih usia SMP, masih anak-anak itu kan sel mukosanya masih tipis Bu. Mukosa dan vaginanya itu masih tipis, sehingga kalau dia aktif seksual di usia yang terlalu muda itu terjadi lecetan, luka, dan itu biasanya memang beresiko kalau terjadi secara terus-menerus itu meningkatkan resiko kanker cervix. Makanya kan salah satu pencegahan kanker cervix kan dihindari untuk berhubungan seksual di usia muda. Walaupun mudanya Kemenkes dengan di Islam barangkali berbeda karena waktu barangkali
Itu yang harus kita pikirkan bersama. Sekarang mudah-mudahan kecil-kecil aja sudah matur organ reproduksinya. Itu yang menjadi PR kita bersama sebagai orang tua. Nah, dulu kalau tadi saya berbicara tentang reproduktif, sekarang kita masuk ke menopause. Jadi apa sih menopause itu? Menopause itu biasanya sekitar usia 45 sampai 20 tahun. Dok, saya usia 40 tahun, ada pasien saya kok sudah nggak haid begitu ya. Sudah haidnya terganggu. Nah, ada memang menopause yang terjadi lebih muda. Biasanya pada beberapa kasus yang tutup hamil dan seterusnya itu atau hormonal dan yang lain. Nah, menopause itu biasanya secara umum dibagi tiga, Bu. Ada premenopause, perimenopause, kemudian postmenopause setelah usia 52 tahun. Nah, seringkali perempuan atau ibu-ibu itu mengalami banyak kendalanya adalah ketika melewati fase premenopause. Karena hormon itu ibarat kata terjun bebas gitu kan. Kalau tadi kan di awal saya jelaskan ada hormon estrogen, progesteron yang itu dia berfungsi untuk penebalan rahim, persiapan pengeluaran sel telur. Nah, ketika sudah tidak aktif maka dia tidak diproduksi lagi atau diproduksi dalam jumlah yang sangat rendah. Sehingga penurunan hormon yang langsung signifikan rendah itu biasanya berpengaruh terhadap mood seorang perempuan dan juga fisik seorang perempuan. Nah, ini ya biasanya gejala-gejala yang timbul. Haid biasanya tidak teratur, nanti 3 bulan nggak haid, kemudian haid tapi dikit-dikit, kemudian nggak haid lagi, haid tapi memanjang sampai 14 hari, nggak haid lagi, kemudian seterusnya nggak haid. Nah, itu biasanya tanda-tanda menopause. Kemudian sukar tidur, walaupun barangkali walaupun saya dokter gitu ya, tetapi saya pikir tidak ada hal yang tidak bisa dimanajemen ya. Makin dewasa seorang perempuan makin mampu dia memanajemen emosi dengan baik. Sering berkeringat malam, kemudian tegang, stres, kadang makan depresi, kemudian ada hot flash, itu perasaan kayak panas gitu, mulutnya kayak merasa panas, badannya panas, kemudian itu karena perubahan hormonal, kemudian konsentrasinya lemah, kulitnya kering, lebih mata juga berkeriput karena estrogennya menurun, kemudian sering sekali kalau tidak disiapkan dari awal bisa terjadi osteoporosis. Makanya pentingnya aktif bergerak. Nah, minum susu saja tidak cukup, jadi tidak boleh makan iklan. Karena susu yang tinggi kalsium itu kalau tidak diimbangi dengan olahraga dia tidak bisa terserap maksimal, sama aja. Apalagi kalau minum susu tinggi kalsium tidak diimbangi minum yang cukup, malah dia bisa kalsiumnya mengendap dan bisa beresiko terkena batu saluran kecil atau saluran ginjal. Minum susu boleh, tapi harus olahraga dan berada di bawah sinar matahari supaya mendapatkan vitamin D yang cukup untuk proses penyerapan tulang juga. Oke, biasanya kolesterolnya meningkat, kemudian gangguan saluran kemih karena kering kayak itu, sehingga barangkali ada gangguan ketika berhubungan dan seterusnya. Kemudian vaginanya kering dan biasanya hidungnya bergerak. Ya. Jadi ibu-ibu semuanya yang difahami dari menopause ini seperti yang saya sampaikan di depan adalah anugerah, kalau misalkan saya boleh menyampaikannya. Salah satu anugerah Allah untuk setiap perempuan, karena kita sudah diberikan waktu istirahat sama Allah di mana ovarium kita sudah tidak menghasilkan sel telur lagi, sehingga kalau ovarium tidak menghasilkan sel telur itu otomatis hormon yang dipakai untuk mempersiapkan penebalan rahim juga menurun.
Nah, hormonnya itu apa? Estrogen dan progesteron. Nah, menopause ini itu biasanya kurang dari 40 tahun sudah ada gejala. Kemudian biasanya itu pada proses kalau pengangkatan ovarium atau kemoterapi atau dia penyakit keganasan di ovarium itu juga bisa menyebabkan menopause. Nah, bagaimana dia menghadapi saat menopause? Jadi kalau menopause itu biasanya kan yang terganggu satu psikis emosinya karena perubahan hormonal itu tadi. Yang kedua adalah fungsi reproduksinya. Sehingga kalau misalkan kita ingin menghadapi atau menjalani masa menopause ini dengan baik, maka yang harus dipersiapkan adalah memang kita tata niatan kita baik-baik melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang baik. Kalau gelas ibarat setengah isi, setengah kosong, maka yang kita fokuskan itu adalah yang berisi air. Yang kita fokuskan adalah yang baik-baik, bukan kita fokus pada yang tadi ini. Nah, ini. Kalau kita fokus pada yang tadi ini, pasti nanti semua benar-benar mencocokkan diri gitu. Usia 45 tahun, coba sih tak centang yang mana yang nanti sudah ada keluhan. Tapi kita fokus pada ini. Kita fokus bahwa ini adalah proses alamiah yang akan dilalui oleh setiap perempuan. Kemudian kita memahami bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan saya pikir yang terbaik adalah berarti kalau kita masuk masa menopause itu Allah kasih kita waktu untuk intimate atau interaksi 100% tanpa jeda sebagaimana orang yang sedang reproduksi. Jadi wis los nggak pakai ada libur lagi. Nah itu saya pikir sebuah kelebihan ya yang harus kita syukuri bersama. Kemudian untuk gaya hidup, pastikan bahwa kita aktif bergerak. Kemudian makanan yang tinggi lemak yang sebelumnya sudah kaji-kaji itu sudah mulai harus dihindari. Kalau perlu kita memiliki siklus makan yang normal, ya barangkali ada yang pernah dengar intermittent fasting, terakhir makan jam 8 malam, mulai makan nanti jam 8 pagi, atau bisa juga diterapkan Mediterranean, atau kalau kita pernah membaca sebuah literatur Okinawa Centurion, di mana orang-orang di Jepang di daerah Okinawa itu dia kok banyak orang-orang itu yang usianya di atas 100 tahun. Kemudian para ilmuwan itu kepo, kok bisa sampai usianya di atas 100 tahun. Bahkan kalau dari riset itu di Jepang itu masa usianya itu yang paling tua, banyak orang tuanya di sana. Nah setelah diteliti ternyata mereka ini itu tadi satu suka main sama temennya, gitu. Dua makanya ngambil yang direbus, tidak makan yang junk food, yang berminyak. Kemudian tiga setelah diteliti ternyata dia aktif kalau mereka itu ke tempat ibadahnya. Minimal seminggu sekali itu diteliti. Dan yang keempat, orang-orang yang sebenarnya yang usianya di atas 100 tahun itu biasanya adalah orang-orang yang lost hatinya, maksudnya sudah nggak mikiran, pasrah. Orang-orang yang tua itu jenis seperti itu dan saling menguatkan antar komunitasnya, antar teman-temannya. Itu mungkin barangkali bisa kita contoh. Nah, ibu-ibu, konsumsi sayur dan buah-buahan itu juga penting. Dan makan buah pun nggak boleh yang penting asal buah, juga harus diketahui berapa kandungan gulanya. Jadi nggak pagi, siang, malam ya. Gulanya nggak turun-turun, saya sudah makan buah banyak udah tiap hari. Buahnya apa bu? Sehari 1 kilo. Maka buah dipilih, buah apa yang ada gulanya paling rendah, misalkan papaya, pisang, itu jadi alternatif.
angka juga boleh, tapi nggak boleh sampai yang banyak banget. Kemudian terapi studi hormonik pada kasus-kasus tertentu. Nah, ibu-ibu, ini tadi kita sudah berbicara masalah reproduksi. Apa saja yang paling sering? Ya, tadi kan keputihan, infeksi saluran kencing dan seterusnya. Nah, kalau pada masa menopause ini, hasrat klimakterium yaitu 40 sampai 65 tahun. Nah, ini adalah peralihan sebelum dia masuk ke masa menopause. Itu apa aja? Biasanya sakit-sakit yang paling sering. Nah, setelah ini ternyata ini yang paling sering keputihan, gejala premenopause yang saya sebutkan tadi yang sering sekali menimbulkan keluhan dan jika itu tidak difahami oleh pasangannya, itu dianggapnya kita makin tua makin kekanak-kanakan. Nah, gitu ya. Kalau misalkan pasangannya nggak paham, padahal itu harus kita pahamkan pada pasangan kita bahwa perempuan kalau premenopause itu gejalanya keluhannya seperti itu, bukan karena caper, ya memang karena ada perubahan faktor biologis pada perempuan tersebut. Nah, itu yang harus diedukasikan pada bapak-bapak ya. Sehingga sering sekali masukan waktu ngapain yang kesekian kali ibunya keluhan premenopause. Aduh, ibu udah makin tua kok makin manja, makin banyak keluhan. Ya Pak, memang kalau menopause saya jelaskan pelan-pelan ada perubahan hormonal yang itu berdampak pada psikologis dan fisiknya bapak. Nah, kalau pada premenopause itu biasanya terinfeksi virus HPV, human papilloma virus. Ini dia kalau berlanjut jadi CA-CVD, mana kanker cervix ini menjadi penyebab kematian perempuan nomor 2 di dunia, kalau di Indonesia nomor 5. Setelah kanker payudara. Kemudian ada dispareunia sakit ya saat pipis, kemudian susah nahan buang air kecil, biasanya susah nahan pipis, apa itu kayak ketawa bahak-bahak dikit langsung ya. Makanya ini saya sampaikan gimana supaya nggak gampang inkontinensia atau pembulan. Nah, itu ada tekniknya. Oke, kita kalau tadi sudah berbicara ini nyari saat senggama karena dia memang hormonnya berkurang sehingga pelumasnya berkurang, sehingga kalau sangat mengganggu ya bisa dikasih pelumas, kemudian gangguan air. Nah, pada premenopause itu biasanya ada penurunan hormon tadi itu, hot flash seperti yang saya sampaikan, dari sendi, tulang, mood imbalance, ya, kadang moodnya nggak stabil, tapi saya pikir dari wajah-wajahnya ini ibu-ibu ini moodnya stabil. Makanya harus memang sering-sering bertemu dengan komunitas teman-teman yang positive vibe, vibrasinya positif. Karena kan begini Bu, setelah diteliti, manusia itu mengeluarkan energi dalam jarak radius 1 meter ketika diletakkan alat dekat jantung. Nah, itu membentuk torus yang ketika difoto dalam sebuah penelitiannya itu ada cincin yang meliputi manusia itu. Ketika cincin itu dia energinya positif, dia bahagia, maka yang terradiasikan ke orang-orang di sekitarnya itu baik dan bahagia. Orang-orang di sekitarnya itu menjadi bahagia. Kalau sumpah kayak rasanya gak enak, hatinya gak enak, itu yang terradiasikan adalah sesuatu yang negatif, dan itu bisa kelihatan ketika difoto dan diteliti dalam bentuk torus 1 meter ini. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kalau misalkan anak-anak kecil itu kita lagi nggak enak hati kok dia rewel. Nah, itu karena biasanya adalah torus yang kita pancarkan itu adalah torus atau vibrasi energi yang negatif. Nah, pastikan dicari 7 orang dekat kita seperti apa mereka, maka seperti itu jadinya kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kalau saya hubungkan itu torus lagi, maka carilah teman-teman yang baik, karena seperti apa kita, maka seperti itulah teman-teman di
sekarang kita lanjut di materi. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang inkontinensial. Makanya kalau misalkan inkontinensial atau buang air kecil ini bisa disiasati mulai dari usia muda, bahkan saat reproduktif, terutama yang ibu-ibu melahirkannya jalur normal yang dia pasti ada pemelaran jalan lahir, sehingga harus kita belajar yang namanya senam Kegel pasti. Nah, senam Kegel itu sederhana, nggak ada orang tahu, hanya kita sama Allah yang tahu kan gitu. Karena kan diam-diam bisa dilakukan. Kayak kita nahan pipis, lepas, tahan pipis, itu yang tahan. Kalau misalkan mau efek yang lebih bagus, diperut juga. Kalau nahan di organ bawah, ditahan juga perutnya supaya perutnya nanti ototnya atau lemaknya hilang dan ototnya menjadi kuat di otot panggul dan otot perut. Nah, makanya kenapa ibu-ibu banyak kesempatan itu saya sarankan untuk berolahraga supaya di badan kita itu yang banyak itu ototnya, bukan lemaknya. Kalau yang banyak itu ototnya, kita makan banyak itu biasanya dimakan sama otot kita. Tapi kalau kita ototnya sedikit, ototnya nggak kuat, nah itu kita makan banyak, jadinya malah gemuk. Makanya harus olahraga supaya otot di dalam tubuh kita masanya lebih dalam. Jadi untuk menyiasati inkontinensia itu sering-sering harus pakai Kegel. Nah, kalau ini sama ya yang tadi, ini celana dalamnya yang bahannya katun, tidak boleh ketat, supaya dia kulit kita tidak terganggu dan sirkulasi udaranya lancar, dan latihan senam Kegel untuk melancarkan otot panggul. Kemudian disarankan juga gitu, bisa kalau misalkan sangat kering sekali sampai terganggu itu biasanya bisa dikasih estrogen supos dimasukkan lewat vagina. Nah itu ya. Kemudian penggunaan sabun kewanitaan ini yang benar dihindari. Kemudian harus quercetin, terutama Ivates kalau bisa Oxford. Kalau sekarang anak-anak di usia di bawah 15 tahun itu sudah banyak yang dapat program vaksin kanker cervix gratis dari pemerintah. Kemudian juga general check up rutin, medical check up rutin, minimal dilihat tensi, kolesterol, asam urat sama gula darah. Kalau misalkan yang standar sederhana saja. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya, Pap smear itu adalah metode supaya bisa diketahui, karena seringkali kanker cervix itu orang bilang dia kena kanker cervix itu setelah stadium lanjut, karena di awal-awal itu tidak ada keluhan. Makanya pentingnya untuk melakukan Pap smear supaya bisa diketahui lebih awal kalau misalkan ada perubahan dalam mulut rahim kita. Nah ini ya, jadi ini sama kayak yang tadi, harus kalau misalkan keputihan segera diobati. Kalau misalkan ada infeksi saluran kencing harus minum yang banyak supaya kuman-kumannya juga tergelontor. Makanya minum air putih itu juga menjadi sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Saya pikir itu sih Bu. Semoga kita semuanya senantiasa menjadi perempuan-perempuan yang sehat, yang sehat fisiknya juga. Definisi sehat menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu kan sehat itu bukan hanya sehat fisik, tetapi sehat itu juga harus sehat spiritual dan batin, karena banyak sekali sakit-sakit lahir itu yang berasal dari sakit batin, sakit hati atau emosi. Saya pikir itu ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas atensinya. Barangkali mungkin langsung saya akhiri gitu ya. Oke, ada sesi tanya jawab. Oke, jadi silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biin, usia 55 tahun.
Ini pengalaman pribadi dan survei, sebenarnya saya itu survei untuk terjadi pada diri saya, lalu tak lihat sih, tak tanya ini sama enggak gitu, biasanya gitu. Oh, waduh, berarti aman gitu kan. Cuma, iya, cuma itu biasanya usia, kadang ada yang 40 tahun, 50 tahun ke atas itu sudah males pakai BH sama pakai celana dalam. Gitu. Terus jalan, apalagi di rumah, dia. Kadang ada yang istri pakai ini aja nggak pakai di dalam itu untuk kesehatan nggak bahaya. Terus kedua, usia 50 tahun ke atas, taruhlah sampai 70, itu kan sudah, maaf, sudah nggak ada pasangan, bisa jadi. Terus kegiatan apa itu namanya, pembuatan anak itu kan sudah nggak ada. Gitu. Terus cenderung hidup sehat, gitu lah, cenderung hidup sehat, terus berkumpul dengan teman-teman yang bahagia ini. Terus pas menopause itu kan terjadi gejolak jiwa itu. Satu kalimat pesan, pertama, apa perlu masih dilakukan itu tadi IVA atau vaksin untuk hal seperti itu jika kita tidak ada keluhan apa-apa, agar masih bisa terkena stres itu. Dan terakhir, quote untuk kita yang 50 tahun untuk tetap kuat, sehat, terutama sehat mental dan sehat batin. Sekian berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat berbobot ya. Jadi fungsi dari BH itu adalah menahan supaya payudara itu tidak kendor. Walaupun dia juga kalau misalkan pemilihan BH itu harus yang sesuai ukuran dan tidak terlalu jidat. Nah, bagaimana kalau misalkan pas malam hari tidak pakai? Saya pikir tidak masalah. Nah, tapi kalau misalkan dari fungsi yang estetik yang pertama tadi, biasanya bisa disiasati dengan olahraga yang menguatkan otot-otot di sekitaran payudara. Karena bagaimanapun kalau olahraga itu kan dia organ yang olahraga itu aktif, sel-selnya bergerak sehingga dia melakukan rejuv atau peremajaan. Nah, itu mungkin barangkali yang penting. Jadi dia tetap disarankan kalau malam boleh tidak pakai, tapi harus yang pas. Sekarang kan barangkali ada yang kayak model sebelas kan yang nggak pakai kawat, yang nggak kerasa kalau nggak pakai. Ini saya percaya tetap kalau yang kalau pakai nggak kerasa itu ada kok ya model seperti itu. Seamless namanya. Seamless kalau anak-anak muda bilang gitu ya. Jadi dia nggak ada jahitannya, BH-nya itu seperti itu ya. Dan kayaknya tipis sekali, nggak ada pengaitnya. Kemudian yang kedua, jadi apakah kalau misalkan tidak ada keluhan yang kedua tadi, pakai celana dalam ya. Nah, kalau tadi saya sampaikan pentingnya rambut di sekitaran vagina itu adalah mencegah supaya flora-flora atau kuman-kuman jahat tidak masuk. Nah, makanya pakai celana dalam itu juga penting. Tapi celana dalam yang berbahan katun yang tidak tebal dan tidak disarankan memakai panty liner. Walaupun keputihan tidak disarankan pakai panty liner. Ganti celana dalam sesering mungkin saja. Karena panty liner itu juga mengganggu sirkulasi udara vagina sehingga meningkatkan kelembapan. Kemudian yang ketiga terkait dengan apakah IVA masih perlu dilakukan padahal tidak ada keluhan. Nah, konsep IVA dan pap smear itu adalah preventif atau pencegahan, sehingga sesuatu yang konsepnya itu mencegah itu berarti
berarti belum ada keluhan. Karena kalau dia seringkali kanker cervix itu orang periksa mayoritas itu sudah ada keluhan, ya sudah stadium tinggi. Makanya perlu dilakukan IVA itu tadi atau pap smear untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala perlu lebih awal. Apalagi IVA di terapi itu sudah selesai di sini. Bisa setiap tahun atau 5 tahun sekali tidak ada keluhan. Kemudian ada lagi yang belum terjawab. Ada yang mau tanya. Itu dilanjutin. Iya. Saya pikir itu konsep yang selalu saya ada itu seperti ini. Orang yang paling baik di dunia ini sama saya itu siapa? Allah dan diri kita sendiri. Kita barangkali boleh saja berjalan bersama-sama dengan orang lain, tetapi tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan kaki kita untuk berjalan sendiri untuk menapaki kehidupan kita masing-masing. Maka saya pikir ya, memikirkan anak itu penting, mikirin suami itu penting, mikirin orang lain itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu adalah memikirkan kesehatan diri kita sendiri dan menjadikan diri kita ini adalah prioritas utama kita untuk bagaimana sehat secara fisik dan secara mental. Karena harus kita upayakan kehidupan. Kalau kita sakit kepala, barangkali suami kita sedang bekerja kan? Nah berarti siapa yang menolong diri kita? Tangan kita. Maka konsep sehat yang menjadikan motivasi sehat kita itu adalah prioritas, itu harus kita jadikan bersama-sama sebagai prioritas. Itu sih saya pikir. Ada yang bertanya? Monggo silakan. Itu yang saya mau tanyakan. Tadi yang sudah ditanyakan tentang ibu menopause yang sudah tidak mempunyai pasangan. Ada untuk masalah ibu yang menopause yang tapi masih mempunyai pasangan. Apakah ada solusi atau tips untuk ibu-ibu yang cairan vaginanya sudah kering dan tidurnya sudah turun sementara laki-laki itu tetap itu apa ada solusi atau bisa dipakai? Ada lagi? Sambung. Pertanyaannya tadi sudah gitu. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, begitu. Seringkali ada yang ingin bertanya itu tapi sungkan. Dan seringkali banyak yang bertanya diam-diam setelah acara. Saya pikir keterbukaan karena kita sama-sama perempuan di forum yang private itu boleh juga membicarakan hal-hal yang bersifat intimate seperti itu ya. Memang kendala terbesar adalah ketika ada perbedaan fase suami istri, di mana istri memasuki masa menopause, tetapi laki-laki itu malah kematangannya meningkat kan begitu, usia 50 kan sekitar itu. Maka biasanya ya, sebelum kita berbicara tentang bagaimana mengkondisikan atau bagaimana menterapi ibu-ibu yang menopause, itu ada kalanya adalah bagaimana hubungan suami istri itu berjalan psikologisnya. Nah, oleh karena itu penting sekali Bu, sejauh mana kedekatan hubungan antara suami istri bukan hanya sekedar fisik, tetapi secara batinnya. Kalau katanya Rum itu kan makanya pasangan itu kan dua jiwa yang menyatu dalam satu tubuh kan gitu. Artinya ketika yang satu itu sakit atau yang satu kondisinya menurun, yang lain tidak kemana-mana, tapi dalam masih terus proses mendampingi dan bersama-sama. Maka
maka disitulah dibutuhkan komunikasi. Apabila ibu ya sering sekali seorang perempuan mengeluh tetapi suami tidak mengerti, maka saya sampaikan, ayo coba ajak suaminya ketemu juga dengan saya, kita konsultasi dulu bahwa saya memang ini adalah proses alamiah yang bisa dilewati. Dan memang kalau perempuan menopause itu cairan vaginanya memang turun, maka bisa disiasati diberikan mohon maaf bisa pelumas. Nah itu ya, itu juga bisa. Ada, apakah ada? Ada. Boleh, misalkan perempuan berkonsultasi, pelumas vaginanya ada. Gel pelumas vagina, sehingga dia nanti tidak kering. Kemudian apakah ada terapi hormonal pada kasus-kasus yang dia keluhannya sangat berat, itu bisa dipertimbangkan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, diberikan terapi misalkan hormonal estrogen supaya dia tidak sampai berat keluhannya, apalagi misalkan suaminya terganggu terkait hubungan suami istri dan seterusnya. Jadi dua kata kuncinya yaitu komunikasi terbuka dengan suami, makanya menjalin kedekatan antara suami istri itu sangat penting sekali dilakukan saat sebelum menopause, saat usia produktif. Penting sekali, di mana laki-laki itu ya memang butuhnya secara biologis, tapi ada yang lebih penting dari itu jika suami memahami bahwa dia adalah perempuan yang sangat ahli surga karena kelebihan-kelebihan kita dan seterusnya. Biasanya terapi diberikan nanti hormon-hormon estrogen, misalkan kalau dalam bentuk pil kayak sejenis ya Bu ya, tapi pil KB itu kan ada yang mengandung estrogen, biasanya diberikan itu. Diminum biasanya, ada yang bentuk minum, ada yang bentuk dimasukkan lewat vagina. Makanya kalau pas premenopause itu bisa tes sebenarnya Bu, ada pemeriksaan tes hormonalnya, apakah dia memang hormonnya menurunnya kadarnya seberapa banyak. Tidak harus, biasanya satu konsultasi ke dokter kandungan dulu, kemudian dua di USG, apakah memang rahimnya atau sel telurnya itu sudah tidak keluar, apakah memang dinding rahimnya itu sudah memasuki masa-masa premenopause, itu biasanya kelihatan dari hasil USG-nya. Kemudian diberikan terapi hormonal jika keluhannya memberat itu tadi. Jadi bisa berkonsultasi. Bisa. Jadi tergantung, kalau bisanya itu tergantung dari hasil pemeriksaan dan asesmen, serta jika diperlukan adalah hasil laboratorium. Yang paling sederhana ya bisa pakai pelumas, bisa juga. Nah, yang paling penting adalah manajemen stres, karena stres itu dia berpengaruh juga relaksasi. Nah, makanya konsultasi harus suami istri juga. Pendahuluannya gimana? Gitu ya. Karena walaupun usia produktif sekalipun, mohon maaf jika memang tidak ada keinginan untuk perempuan itu untuk melayani atau ada keterpaksaan atau tidak enjoy atau stres, itu juga sama kering kan jadinya, tidak keluar cairan lumasnya, dan itu biasanya yang mengganggu. Maka harus ada proses komunikasi dua arah seperti itu. Bukan hanya biasanya terjadi pada orang-orang yang menopause, produktif juga sering sekali terjadi. Monggo silakan. Ya. Banyak sertai gumpalan. Sertai gumpalan seperti jadi salah satu tanda-tanda menopause itu kan tadi haidnya panjang dan banyak. Nah saya ini akhir tahun akhir ini mungkin mau masuk kira saya usianya 47.
banyak dan disertai gumpalan. Kadang-kadang pas gumpalannya keluar itu lega, berarti luas. Ada yang sedikit kecil-kecil, tapi tidak jarang sebesar hati ayam. Nah, itu kan mengkhawatirkan juga. Kadang-kadang lega, tapi juga khawatir. Kadang-kadang ada yang bilang itu tanda-tanda dia atau besar. Nah, pernah saya bawa ke dokter SOG dan USG, tidak ada apa-apa selama ibunya tidak ada keluhan, itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi waktu itu yang awal-awal aja, tapi semakin kesini kok mengkhawatirkan gitu. Nah, apakah itu masih normal? Tidak ada riwayat pemakaian KB berarti Tidak pernah KB sama sekali. Biasanya ada beberapa penyebab gumpalan pada haid, sirkulasi di organ kewanitaan tidak normal itu juga bisa. Kemudian yang kedua perubahan hormonal itu juga bisa menyebabkan gumpalan itu. Nah, barangkali untuk menopause juga ada perubahan hormonal itu tadi sehingga dia mempengaruhi peluruhannya, proses peluruhan di dinding rahimnya. Nah, kalau misalkan memang dari hasil USG normal bisa dilakukan berkala di USG. Kalau misalkan dia memang tidak ada myom, ditemukan tidak ada kista, berarti saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Barangkali hormonalnya itu yang perlu diintervensi. Salah satunya kalau misalkan memang menopause itu kan proses alamiah, tapi yang paling sering itu adalah dari proses faktor stres. Stres itu juga mempengaruhi hormon sehingga dia mempengaruhi siklus haid dan darah yang keluar. Itu sih biasanya. Kalau hasil USG normal, saya pikir tetap diobservasi dan USG secara berkala. Kecuali dia sampai mengganggu pada proses pengeluaran itu dari haid yang sangat berlebihan, atau dia sampai banyak, sampai ganti pembalut berkali-kali, nah itu harus sampai atau anemia atau pucat atau lemas, itu harus diperiksa laboratorium lebih lanjut. Kalau sudah 47 biasanya kemudian dia proses. Satu lagi saya penasaran, jadi gumpalan itu keluar darah dulu baru mengubah atau keluarnya sudah mengubah gitu? Biasanya dia di atas itu sudah ada yang dalam bentuk peluru terus menggumpal terus keluar. Jadi biasanya kayak ibarat gula es itu dikit-dikit, nanti kan yang atas ketemu yang bawah menggumpal kemudian keluar. Itu proses seperti itu. Oh ya, silakan. Assalamualaikum, saya mau tanya, kata orang itu kalau wanita itu tidak baik minum es karena tidak bagus untuk reproduksinya. Bagaimana? Baik, memang banyak sekali mitos atau fakta. Nah, sebenarnya kalau es itu boleh, boleh secara umum boleh, tapi secara khusus ada orang yang tidak disarankan. Jadi apakah es itu mengganggu organ reproduksi? Tidak, itu mitos. Termasuk minum es jadi banyak besar, nah itu mitos juga. Kecuali kalau esnya campur sirup, sirupnya tinggi glukosa sehingga banyak besar. Nah, kalau es itu secara umum boleh-boleh saja. Yang nggak boleh kan misalkan memang disarankan kan minumnya hangat, apalagi pas mau tidur, apalagi orang yang biasa dalam jadi perjalanan konsumsi itu yang tidak disarankan. Tapi boleh minum es, yang penting air es, tidak pakai gula banyak. Kalau sudah hari, apakah juga masih minum es? Kalau apa? Setiap hari. Setelah setiap hari boleh. Nah itu mitos. Air tidak boleh minum es. Nah itu mitos ya. Oke. Tidak mengganggu siklus haid. Ada lagi kalau misalnya kandungannya itu ada benjolan, apakah itu termasuk minum atau istirahat atau yang lain? Nah baik. Benjolan kalau dalam kedokteran itu namanya tumor. Nah tumor itu ada dua, tumor Cina sama tumor ganas. Tumor ganas itu yang ada kanker.
tumor jinak itu sering sekali kalau pada lahir itu adalah miom. Nah, miom pada kondisi yang masih kecil, misalkan ukurannya masih 1 cm di bawah 1 cm, 2 cm atau 5 cm, tidak terlihat pada perataan. Karena organ reproduksi kita itu kan posisinya sebenarnya di belakang kemaluan gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan ada pijat, kena padai anak, nah sebenarnya dia itu pijatnya di sebelah mana? Apakah di rokok, di belakangnya tulang kemaluan? Karena dia posisinya ini tulang kemaluan kita, dia di belakangnya gini, dilindungi oleh tulang dan dia disangga oleh otot-otot yang sangat kuat. Makanya menjaga otot panggul tetap kuat itu penting supaya rahim kita tersangga dengan baik, terutama yang punya anak banyak dengan senam degel. Kalau yang tadi itu miom, kalau kecil belum terang kelihatannya adalah dengan USG. Biasanya keluhannya aja yang terlihat, biasanya haidnya terganggu lebih panjang atau nyeri saat haid. Nah kalau sudah besar itu biasanya ini miom apa enggak seperti orang hamil tapi kok enggak lahir-lahir. Tapi miom bedanya tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak itu digoyang-goyang gerak dia. Kalau yang ganas itu terfiksir, artinya digoyang-goyang dia nggak gerak, lengket dengan jaringan sekitar. Termasuk tumor ganas dimanapun, baik di payudara atau di manapun, biasanya benjolannya itu. Termasuk ada kan dokter ini ada benjolan di tangan, ini ganas kayaknya. Nah, gitu. Coba gerakin aja, itu gerak atau enggak. Kalau dia gerak masih tidak otak sama ceritanya. Nah, makanya penting juga ini organ reproduksi, tapi penting juga disangkut-sangkut tentang sadari. Sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Karena sering sekali pada usia yang produktif itu memang ada fibroadenoma atau benjolan yang jinak. Itu biasanya daerah yang paling sering kalau jinak itu ya sekitaran luar sini ya, bagian sini, dan nanti seringkali dia mengecil sendiri ketika sudah menopause. Kalau dia posisinya kecil, makanya kalau dia ada benjolan di payudara, misalkan nggak disarankan untuk ambil hormonal karena dia terpengaruh pada hormonal miom sama fam di payudara. Tumor jinak itu terpengaruh pada faktor hormonal biasanya. Begitu Ibu. Baik, terima kasih. Tanya yang mau saya tanyakan itu pada perimenopause itu saya dengar-dengar saya ada di usia 40 tahun. Dulu saya kakinya buatan sulit. Jadi kalau ada pengaruhnya dengan tensi usia-usia 40-an. Kemudian juga di suntik itu insya Allah umur 30 sampai 35 setelah KBW-nya yang saya alami kalau menyusui itu berapa Nah, yang setelah itu kalau berpengaruh secara langsung tidak, tapi sekali lagi di tubuh kita itu kan diatur sama hormon-hormon yang itu saling berhubungan. Nah, sering sekali karena proses perimenopause itu hormonnya menurun, moodnya terganggu, emosi terganggu, sehingga tensi meningkat. Barangkali hubungannya ke arah sana. Tapi barangkali tidak semua kasus seperti itu. Jadi tensi tinggi itu banyak faktor. Untuk faktor utamanya sendiri sampai penelitian sekarang belum ditemukan. Jadi banyak faktor-faktornya. Salah satunya penelitiannya yang bisa kita adopsi itu adalah sekali lagi olahraga. Itu secara signifikan bisa menurunkan tekanan darah secara rutin kalau olahraga. Jadi kalau hubungan secara langsung belum ada penelitiannya. Tapi barangkali hubungan rumahnya ke ahli tadi emosionalnya dan faktor stresnya. terima kasih.
sampun ya. Sudah ya. Baik, terima kasih. Tadi karena belum saya tutup, sebenarnya mungkin ada 4 buku job fest gitu. Barangkali mungkin nanti bisa dibagi. Karena banyak yang bertanya, Bu. Pertanyaan pertama. Iya. Yang pertanyaan pertama. Yang bisa dijawab. Oke, saya ngasih pertanyaan tadi ya. Oke, baiklah. Siap-siap. Baiklah. Baik, barangkali ada yang bisa menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu 1, dari kita mulai untuk disampaikan kepada yang usianya 40 tahun ke atas, mulai saat ini kita harus pandai-pandai menjaga alat reproduksi kita. Yaitu pertama adalah setia sama pasangan, yang kedua makanan sehat, yang ketiga olahraga, dan berkumpul sering sama teman-teman untuk menciptakan hormon bahagia agar sehat jasmani dan rohani. Untuk usia yang 50-40 tahun yang menghadapi menopause, ya ini juga berkumpul dengan teman-teman, lalu tetap sampai usia 70 tahun untuk selalu melakukan pencegahan, yaitu berupa vaksin dan IVA. Makanan sehat, jangan lupa sekalipun tidak ada pasangan tetap olahraga Kegel untuk menguatkan otot-otot perut dan otot-otot pinggul dan otot-otot hidung. Kayaknya gitu, nanti kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, beda antara keputihan yang normal dan yang abnormal. Itu yang pertama. Oke, lagi pertanyaan ketiga yang mana? Saya tahu. Yang normal. Yang normal bening, tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal, tidak banyak. Kalau tidak normal berwarna, keruh, berbau dan gatal. Ya, sudah betul. Ada yang mau menambahkan? Bau ikan asin. Oke, yang ketiga, singkat saja tips menghadapi menopause. Ini subjektif tidak apa-apa ya. Atau siklus haid yang normal berapa hari? Berapa? 28 sampai 30 di 25. yang betul berapa Bu? 21. 28. Salah berarti. Tetap dapat ya Bu ya? Oh. 21 ya? Nah, apa? Ada yang mau ngasih pertanyaan Bu? Ada yang mau tanya? Siapa nama suaminya Bu Dr. Fikri? Siapa Bu? Ya, baik. Silakan maju untuk saya berikan. Nah, yang paling tadi banyak semua, dekat di rumah.
Siapa ada dapat? Itu dapat. Nanti next saya bawakan buku. Oke, baiklah. Buku anak saya nanti saya bawakan. Dari yang Nggih, mboten. Oh, boleh nggih. Baik. Kemarin betul Excel. Alhamdulillah alamin. Pertemuan kita pada pagi hari ini semoga membawa keberkahan, semoga bermanfaat, sehat selalu untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.